Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengajak untuk kembali mengingat tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Harus selalu kita ingat, harus selalu terpatri dalam hati kita bahwa hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan, diberikan rezeki oleh Allah, dan dicurahkan segala kenikmatan agar kita menghamba kepadanya, agar kita beribadah kepadanya. Sebagaimana Allah tegaskan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka, tidak pula agar mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, Dialah Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, yang seluruh makhluk mendapatkan rezeki darinya, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Dialah Dzul Quwwatil Matin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Harus selalu kita ingat, jemaah sekalian, jangan pernah lepas dari hidup kita bahwa hari-hari yang kita lalui, selama kita masih bernafas, tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat hidup kita. Lalu apa yang dimaksud dengan ibadah? Secara bahasa, ibadah itu memiliki makna az-zullu wal khudu', kehinaan, kerendahan, dan ketundukan. Maka dari makna bahasa, kita sudah mendapatkan sebuah gambaran tentang makna ibadah. Karena makna syariat itu umumnya mengandung makna secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, maka ibadah itu definisinya dapat dilihat dari dua sisi.
Sisi yang pertama dari amalan yang kita kerjakan. Dan sisi yang kedua dari usaha seorang hamba untuk mengerjakan amalan itu. Dari dua sisi ini, insyaallah ta'ala kita akan memahami definisi ibadah. Sisi yang pertama, di antara definisi yang terbaik disebutkan oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam kitab beliau Al-Ubudiyah menjelaskan bahwa ibadah itu artinya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Satu nama, satu lafaz yang mencakup semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang nampak artinya orang lain bisa melihat atau mendengarkan. Yang tersembunyi artinya di dalam hati kita. Jadi lisan memiliki amalan, anggota tubuh memiliki amalan ibadah, hati pun memiliki amalan-amalan ibadah. Kapan sesuatu itu dianggap sebagai ibadah? Apabila dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun paham, cakupan ibadah itu luas. Seluas, sebanyak ucapan dan perbuatan kita yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkanlah, amalkanlah apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Berarti kita sedang beribadah. Ini definisi yang pertama. Dilihat dari sisi amalannya. Yang kedua, dilihat dari sisi usaha hamba untuk melakukan ibadah. Maka di antara definisi yang terbaik dikatakan oleh Asy-Syekhul Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Thalathatil Usul. Beliau menjelaskan makna ibadah. At-tadhallul lillahi azza wa jalla mahabbatan wa ta'ziman bi fi'li awamirihi wa jitinabi nawahihi alal wajhi alladhi ja'at bihi syara'i'uhu. Ibadah itu adalah menghinakan diri di hadapan Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, disertai cinta dan pengagungan. Disertai cinta dan pengagungan. Dengan mengamalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariatnya. Inilah definisi ibadah apabila dilihat dari sisi usaha hamba untuk melakukan ibadah. Maka hamba yang beribadah itu adalah hamba yang merendah di hadapan Allah. Itulah sebabnya jemaah sekalian,
sifat tinggi hati, bangga diri, sombong, itu sangat tercelah. Karena itu bertentangan dengan hakikat ibadah. Seorang hamba yang merendahkan diri di hadapan Allah disertai cinta dan pengagungan. Inilah sebagaimana juga kata Syekhul Islam, al-ibadatu tajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli. Juga dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ibadah itu mengumpulkan kesempurnaan cinta kepada Allah dan kesempurnaan perendahan diri kita di hadapannya. Maka kalau begitu, ibadah dibangun di atas dua dasar pokok: cinta dan pengagungan atau pemuliaan kepada Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, kalau dua dasar pokok ini hilang, maka batal keislaman seseorang. Batal keislaman seseorang. Ini dua dasar pokok ibadah: cinta dan pengagungan. Cinta kepada Allah, cinta kepada ajaran-ajarannya, dan pengagungan kepadanya dan kepada ajaran-ajarannya. Kalau dua ini hilang, batal Islam seseorang. Dia bukan lagi seorang muslim. Yang pertama, jika dalam hati seseorang tidak ada kecintaan kepada Allah sama sekali. Kalau dia tadinya muslim, maka Islamnya batal. Atau tidak ada kecintaannya sama sekali terhadap ajaran-ajaran Allah. Sama sekali nggak ada cinta di hatinya. Walaupun dia tidak benci. Apalagi kalau dia benci. Membenci satu ajaran syariat membatalkan keislaman. Kenapa? Karena dia menghancurkan pokok ibadah. Dalam surat Muhammad ayat ke-9 Allah menegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, yaitu mereka menjadi kafir karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan, maka Allah hapuskan amalan mereka. Kemudian yang kedua, apabila dalam hati seseorang tidak ada pengagungan kepada Allah atau tidak ada pengagungan terhadap syariat dan syiar-syiar Allah, maka dia bukan seorang muslim. Kenapa? Karena dia nggak beribadah sama sekali. Dan dia menghancurkan pokok ibadah. Apalagi kalau dia menghina, itu lebih parah. Kalau dalam hati seseorang tidak ada pemuliaan dan pengagungan kepada Allah sama sekali, walaupun dia tidak menghina, itu sudah membatalkan keislaman. Apalagi kalau dia menghina, melecehkan, mengolok-olok. Apakah yang dia hina itu Allah atau ajaran-ajaran Allah? Maka ini membatalkan keislaman. Surat At-Taubah ayat 65-66. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un.
La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghina, kalian jadikan bahan candaan? La ta'tadhiru, tidak usah kalian mencari-cari alasan. Maksudnya walaupun kalian main-main enggak serius, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kata Allah, kalian sudah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Jadi ini dua dasar ibadah dan pondasi keimanan. Cinta kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Pengagungan itulah yang melahirkan al-khauf war-raja, pengharapan dan rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu para ulama juga menjelaskan ada 3 rukun ibadah hati, di mana rukun ini harus selalu menyertai semua amal ibadah kita, yaitu mencintai Allah, mengharapkan rahmatnya, dan takut azabnya. Oleh karena itu, orang yang beribadah itu mengamalkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sesuai dengan syariat Allah. Inilah jemaah sekalian definisi ibadah yang kedua. Dilihat dari sisi perbuatan atau usaha seorang hamba dalam beribadah. Baik, jadi 2 definisi ibadah kita, 2 definisi ibadah ini sangat membantu kita memahami hakikat ibadah, agar kita bisa merealisasikan tujuan hidup kita. Kemudian jemaah sekalian, untuk lebih memahami lagi hakikat ibadah, maka ada 3 kaidah penting. 3 kaidah penting untuk kita pahami dan kita amalkan, agar kita paham betul apa itu ibadah, dan agar kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Maka pelajarilah 3 kaidah ini. Yang pertama adalah hakikat ibadah itu adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi dosa syirik. Ini kaidah yang pertama. Hakikat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Semua kata ibadah yang tertera di dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Maksudnya, yang Allah inginkan dari kita, ibadah itu dimurnikan hanya untuk Allah semata-mata. Seluruh amal ibadah tanpa pengecualian disertai dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil, dan tidak boleh satu pun kita berikan ibadah kita untuk selain Allah semata, untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat tauhid, hakikat ibadah. Karena hanya Allah yang berhak disembah.
Sebagaimana Allah tegaskan, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Dialah Allah, sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar. Semua selain Dia itu rendah dan kecil. Maka tidak ada selain Dia yang berhak disembah. Dan inilah hakikat la ilaha illallah. Kalimat tauhid yang terkandung padanya dua rukun. Rukun yang pertama, an-nafyu, penafikan. Yang terkandung di dalam la ilaha, maknanya adalah pengingkaran terhadap semua yang disembah selain Allah. Dan rukun yang kedua adalah al-itsbat, penetapan. Yang terkandung di dalam illallah. Artinya penetapan keimanan kita, yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Oleh karena itu, barang siapa melakukan dua hal akan membatalkan tauhidnya, membatalkan Islamnya, dan merusak ibadahnya. Pertama, orang yang meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, atau dia membenarkan, tidak menyalahkan orang yang menyembah kepada selain Allah. Maka kalau begitu, dia tidak beriman kepada la ilaha illallah. Dia tidak mengamalkan ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah dimulai dengan keyakinan hanya Dia yang berhak disembah. Kalau ada seorang, walaupun dia mengaku muslim, dia tidak menyalahkan peribadahan kepada selain Allah, maka dia sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Walaupun kelihatannya dia rajin sholat, 5 waktu ke masjid terus, nggak ada gunanya. Tapi setan kemudian menipu manusia dan mengatakan itu adalah sebuah kebaikan. Tidak suka menyalah-nyalahkan, moderat katanya. Maka jemaah sekalian, Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Islam mengajarkan kepada kita keberanian. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Enggak peduli. Walaupun mayoritas manusia tidak suka. Jadi hati-hati. Jangan tertipu dengan permainan kata-kata. Sesama kita janganlah saling menyalahkan. Harus saling menghargai, harus saling menghormati. Enggak boleh merasa paling benar. Kedengarannya, kalimatnya indah. Kalau kita mengikuti pemahaman ini, batal Islam kita. Kita bukan lagi seorang muslim. Kalau kita tidak menyalahkan penuhanan kepada selain Allah, penyembahan kepada selain Allah. Karena itu berarti pengingkaran terhadap la ilaha illallah dan pendustaan terhadap Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran mengatakan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu kita mengatakan ada kok selain Allah yang boleh disembah, nggak boleh kita salah-salahkan. Subhanallah.
Ini yang pertama. Yang kedua, yang dapat membatalkan ibadah seseorang, menghilangkan tauhidnya, menghancurkan Islamnya adalah ketika seseorang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah. Walaupun semua ibadahnya dia berikan kepada Allah kecuali satu saja. Misalkan dia sholat menyembah Allah, puasa menyembah Allah, zakat untuk menyembah Allah, haji dan umrah untuk menyembah Allah. Semuanya dia lakukan untuk menyembah Allah. Cuma setahun sekali saja dia mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu pun kalau kebetulan pulang kampung, lalu ikut acara sedekah bumi, sedekah laut, ikut penyembelihan untuk selain Allah. Setahun sekali. Maka tidak ada gunanya dia sholat. Tidak ada manfaatnya dia puasa. Karena itu dosa syirik. Karena itu penyembahan kepada selain Allah. Sebab menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, dia telah melakukan dosa syirik. Dan dosa syirik itu menghancurkan amalan. Nggak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji. Walaupun mereka namakan perbuatan dosa syirik itu dengan nama-nama yang indah. Sedekah bumi, sedekah laut, kearifan lokal, budaya bangsa yang baik, terserah. Tidak akan bisa merubah hakikat. Jadi jemaah sekalian, hakikat ibadah dan ibadah yang Allah terima apabila dimurnikan, ditauhidkan hanya untuk Allah semata-mata, disertai dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah, dan bahwa semua yang disembah selain Dia adalah batil, maka tidak boleh satupun ibadah kita diberikan kepada selainnya. Ini kaidah yang pertama. Agar kita dapat merealisasikan ibadah, maka ketahuilah ibadah itu adalah tauhid. Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Tidak ada ibadah bersama dengan dosa syirik. Semua amal ibadah kita terhapus. Jangankan kita jemaah sekalian, Allah mengabarkan kepada kita, andai para nabi sekalipun berbuat dosa syirik, terhapus amalan mereka. Bacalah surat Al-An'am mulai ayat 83 sampai 88. Catat dulu, nggak usah baca sekarang. Yang nggak mencatat karena hafalannya kuat, mudah-mudahan tersinggung. Jemaah sekalian, rangkaian ayat ini adalah pujian-pujian Allah kepada para nabi. Disebutkan dalam rangkaian ayat-ayat ini 18 orang nabi. 18 orang nabi Allah puji dalam satu rangkaian ayat. Mulai Al-An'am 83. Sampai kata Allah, wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan semua para nabi itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Makanya ada nukilan kesepakatan ulama, barang siapa yang mengatakan
Kalau sudah jadi wali atau sudah sampai tingkat hakikat, bukan lagi tingkat syariat, atau sudah ma'rifat, dia bisa lebih tinggi dari Nabi, maka itu pemahaman kufur. Kenapa? Berarti mendustakan ayat ini. Allah mengatakan, para nabi kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Kalau ada yang mengatakan, jika jadi wali bisa lebih tinggi daripada nabi, berarti dia dustakan ayat ini, maka itu kufur. Kalau dia mengatakan lagi, karena wali sudah lebih tinggi daripada nabi, dia tidak lagi terikat dengan syariat nabi, maka sudah jadi wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Bahkan yang haram sudah tidak haram, cuma haram secara syariat, sedangkan secara hakikat nggak haram lagi. Maka ini kekufuran yang lain. Kenapa? Karena seakan mereka mengatakan kalau begitu Nabi Muhammad SAW tidak diutus untuk seluruh umat manusia. Padahal Allah Azza wa Jalla menegaskan, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Kita kembali kepada ayat tentang pujian Allah kepada para nabi. 18 orang nabi Allah puji, Allah angkat, Allah muliakan nama mereka. Sampai kata Allah, wa kullan faddalna 'alal alamin. Semua nabi dan rasul itu kami muliakan melebihi seluruh makhluk. Tapi kemudian jemaah sekalian, di ayat 88 Allah mengatakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka lakukan. Ini tentang para nabi. Andai berbuat syirik, walaupun ibadah mereka yang paling hebat, tapi kalau mereka berbuat syirik, kata Allah, terhapus amalan mereka. Maka jelas, ibadah yang Allah inginkan tidak boleh tercampur dengan kesyirikan sedikit pun. Baik kesyirikan itu dalam keyakinan hati, atau dalam ucapan lisan, atau dalam perbuatan anggota tubuh. Walaupun tentunya para nabi dan rasul itu maksum. Makanya Allah mengatakan seandainya. Bahkan peringatan ini juga ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa disebut merugi? Karena di dunia banyak amalannya, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa karena dosa syirik. Jadi hati-hati. Kasihan orang-orang yang berbuat dosa syirik itu. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Capek-capek beramal, hasilnya masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini bahaya dosa syirik. Maka jelaslah ibadah yang Allah inginkan adalah tauhid. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, hakikat ibadah adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah semata. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan surat Az-Zariyat ayat ke-56, beliau mengatakan, ibadatuhu huwa
fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur. Ibadah kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Imam Mujahid rahimahullah sebelumnya sudah mengatakan makna surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, illa li'amurahum wa anhahum. Maksudnya adalah kecuali aku perintahkan mereka dan aku larang mereka. Inilah makna ibadah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentu harus dengan niat yang ikhlas. Barulah menjalankan perintah dan menjauhi larangan bernilai ibadah. Jadi jemaah sekalian, hari ini kita hadirkan dalam hati kita, saya hari ini enggak minum khamar untuk ibadah kepada Allah. Kita sedang ibadah, padahal cuma diam-diam saja. Itu ibadah jemaah sekalian. Hari ini saya tidak melihat wanita yang tidak halal bagi saya. Karena siapa? Karena Allah. Bukan karena nggak ada wanita yang lewat. Karena Allah. Itu sudah ibadah. Padahal cuma diam-diam saja. Jadi ibadah mencakup menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi luas cakupan ibadah itu. Banyak peluang ibadah, amalkanlah. Dan dengan sebab inilah kita menjadi mulia. Sebagaimana firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa berarti yang paling baik dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah kunci kemuliaan kita, yaitu ibadah kepada Allah. Oleh karena itu jemaah sekalian, kehidupan hamba tanpa menjalankan perintah dan menjauhi larangan adalah kehidupan yang tidak bernilai, kehidupan yang hina, yang tidak memiliki makna. Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia, hidupnya tidak bermakna? Setelah dia diciptakan, diberi rezeki oleh Allah, dicurahkan segala nikmat, lalu hidupnya menjadi sia-sia. Kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, aila yu'mar wala yunha. Maksudnya dia tidak diperintah dan tidak dilarang. Itulah makna kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang tidak berarti, yang tidak bernilai. Kehidupan seorang hamba yang tidak menjalankan perintah dan tidak menjauhi larangan. Maka ingatlah, semakin banyak perintah-perintah Allah kita amalkan dan larangan-larangannya kita tinggalkan, kita semakin mulia di sisi Allah. Hidup kita semakin bermakna. Begitu pula sebaliknya. Tatkala kita meninggalkan larangan dan meninggalkan perintah Allah dan menerjang larangannya, maka kita sedang menuju kehinaan. Sampai apabila seseorang melakukan larangan Allah yang paling besar, yaitu syirik,
dan meninggalkan perintah Allah yang paling agung, yaitu tauhid, maka hilang pula semua kemuliaannya. Dia menjadi makhluk yang hina, seperti hewan, bahkan lebih hina daripada hewan. Kata Allah Azza wa Jalla, "Walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum." Orang-orang kafir itu, mereka bersenang-senang di dunia ini dan mereka makan seperti hewan-hewan makan, seperti hewan-hewan bersenang-senang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka kelak. Juga firman Allah tabaraka wa ta'ala, "Inhum illa kal an'am balhum adallu sabila." Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada hewan-hewan ternak itu. Mereka lebih buruk, lebih sesat daripada hewan, dan lebih hina dari semua makhluk yang paling hina. Sebagaimana penegasan Allah Jalla wa'ala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari dua golongan. Yang pertama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Yang kedua al-musyrikin, semua yang menuhankan selain Allah, yang menyembah kepada selainnya, yang menduakannya. Tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Maka jemaah sekalian, kita menjadi hamba yang mulia karena ibadah kepada Allah, karena menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan perintahnya yang paling agung adalah tauhid, sedangkan larangannya yang paling besar adalah syirik. Ini kaidah yang kedua untuk mengenal ibadah. Ibadah itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kaidah yang ketiga, agar kita memahami hakikat ibadah yang merupakan tujuan hidup kita, maka ketahuilah ibadah itu harus dibangun di atas dua dasar pokok atau dua syarat diterimanya ibadah, yaitu ikhlas dan ittiba. Ikhlas, kita lakukan karena Allah semata, dan ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barulah amalan kita disebut amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi dua syarat ini. Yang pertama ikhlas. Artinya kita niatkan amal ibadah kita hanya karena Allah semata-mata. Tidak boleh tercampur sedikit pun riya atau sum'ah, keinginan agar dipuji orang. Berarti itu sudah enggak ikhlas. Orang yang beribadah karena riya, tidak ikhlas, walaupun riyanya hanya sedikit. Makanya riya itu disebut syirik kecil, karena kebanyakan niatnya untuk mendapatkan balasan dari Allah, tapi tercampur sedikit dengan riya, maka musnah amalannya. Kalau musnah hilang begitu saja mending, tapi plus dapat dosa besar, yaitu dosa syirik kecil. Syirik kecil bukan bermakna dosanya kecil, bahkan syirik kecil adalah dosa terbesar setelah syirik besar.
Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Kata beliau, itulah riya. Orang yang memperlihatkan ibadahnya agar mendapatkan pujian manusia. Sekali lagi, kenapa disebut syirik kecil? Karena keinginannya untuk dipuji manusia nggak banyak. Lebih besar keinginan dalam hatinya untuk mendapatkan ganjaran dari Allah. Makanya jemaah sekalian, kalau dalam hatinya lebih banyak keinginan untuk dipuji manusia, atau itu murni niatnya, maka itu sudah syirik besar, bukan lagi syirik kecil. Syirik besar menghancurkan semua amalan, dan syirik kecil merusak amalan yang menyertainya. Sampai Nabi SAW mengabarkan kelak di hari kiamat, tatkala Allah telah membalas amalan-amalan para hamba, maka Allah berfirman kepada orang-orang yang riya, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza. Pergi kalian, temui orang-orang yang dulu kalian perlihatkan amalan kalian kepada mereka di dunia. Apakah kalian mendapatkan balasan? Maka jemaah sekalian, capek-capek mereka beramal, tidak mendapatkan balasan apa-apa. Maka itu bukan ibadah kalau begitu, atau bukan ibadah yang diterima oleh Allah. Syarat yang kedua adalah ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Walaupun niat kita sudah baik, tapi cara kita belum benar, belum mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka amalan kita juga belum disebut ibadah, atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan walaupun perasaan kita baik, kayaknya amalan ini baik deh, tapi Rasulullah SAW tidak pernah ajarkan, maka yakinlah itu buruk. Karena kata Nabi SAW, itu amalan yang tertolak. Enggak mungkin kalau itu baik lalu Allah menolaknya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Walaupun menurut analisa akal fikiran kita, sepertinya amalan ini bagus. Kalau faktanya tidak ada petunjuk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinlah itu bukan sebuah amal ibadah, itu bukan kebaikan. Walaupun mayoritas manusia mengamalkannya, bahkan sudah menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi, kalau tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka itu bukan ibadah, itu amalan yang buruk, itu amalan yang tertolak. Oleh karena itu, sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Semua bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya sebagai hasanah, sebuah kebaikan. Jadi inilah dua syarat diterimanya amal ibadah kita. Suatu amal menjadi ibadah apabila terpenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini juga tujuan hidup kita. Bukan sekedar tujuan hidup kita beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat, ikhlas dan ittiba, meneladani Rasulullah SAW. Sebagaimana firman Allah,
Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha berkah Allah, di tangannya lah kekuasaan. Dan dia maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian bagi kalian. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Lihatlah, apa tujuan kehidupan dan kematian kita? Untuk ujian. Ujian apa? Siapa yang paling baik amalannya? Bukan siapa yang paling banyak amalannya. Karena banyak belum tentu baik. Banyak belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau baik, pasti Allah terima. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Al-Imam Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan, yang dimaksud dengan ahsanu amala, amalan yang terbaik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Maka orang-orang bertanya, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar? Maka beliau menjelaskan lebih rinci. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan walaupun sudah ikhlas tapi belum benar, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu pula sebaliknya. Walaupun sudah benar tapi tidak ikhlas, juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai terpenuhi dua syarat, ikhlas dan benar, baik dan benar, bukan hanya baik tapi harus benar. Lalu beliau jelaskan, wal khalis makana lillahi azza wa jalla, was sawab makana ala syariati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang ikhlas itu apabila dilakukan karena Allah semata. Dan amalan yang benar itu apabila dilakukan sesuai syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini penting, termasuk hakikat hidup, tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah, bukan sembarang ibadah, tapi ibadah yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba. Maka jemaah sekalian, inilah penjelasan ringkas 3 kaidah. Kalau kita pahami dengan baik bersama dengan definisinya, maka kita akan memahami tujuan hidup kita. Apa itu ibadah? Bagaimana cara kita beribadah agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, yaitu perjumpaan dalam keadaan dirahmati dan mendapatkan ganjaran yang terbaik, apa yang harus dia lakukan? 2. Yang pertama, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh adalah amalan yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena amalan yang sesuai petunjuk beliau adalah amalan yang diterima. Sehingga itulah amal soleh. Yang tidak sesuai petunjuk beliau itu tertolak, maka itu bukan amal soleh. Yang kedua, hendaklah amalannya dibangun di atas dasar tauhid, tanpa berbuat dosa syirik sedikit pun,
wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Inilah jemaah sekalian, syarat diterimanya amalan dan syarat untuk berjumpa dengan Allah dalam keadaan dirahmati dan mendapatkan balasan yang terbaik. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa Anda sampaikan. Barangkali Anda mohon maaf tidak ada tanya jawab, karena waktu sudah cukup mepet untuk perjalanan kajian maghrib di Sidoarjo. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampunan kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.